Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu mengenal 3 jenis kata dalam bahasa Arab. 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin belajar bahasa apapun di dunia ini, mau bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya, maka kita harus tahu jenis kata dalam bahasa tersebut. Misalnya dalam bahasa kita, ya bahasa Indonesia, kita mengenal ada istilah kata benda, ya, kata kerja, kata tanya, kata sambung, kata hubung, dan seterusnya. Bahasa Arab pun sama seperti itu. Hanya saja bahasa Arab lebih rapi dari bahasa kita. Ya, puluhan pembagian kata itu bisa diringkas menjadi 3. Beda dengan bahasa kita. Ya, bahasa Indonesia, kata benda, kata kerja, kata tanya, kata sambung, kata sifat, kata hubung, ini tidak bisa dikelompokkan menjadi kelompok besar. Ya, masing-masing ya dirinci seperti itu. Begitupun bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris ya ada istilah verb, adverb, ada adjektif, ya, ada to be dan seterusnya. Dan itu tidak bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar. Adapun dalam bahasa Arab nanti ada istilah fi'il madhi, ada istilah fi'il mudhari, ada istilah domir, ada istilah huruf, ada huruf jar, ada huruf jazm, ada huruf nasab, dan seterusnya. Tapi masih bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ya, dimana kalau dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama namanya al-fi'lu, ya, fi'il atau kata kerja. Ini makna sederhananya. Kemudian yang kedua al-ismu, isim atau kata benda. Ini makna sederhananya. Kemudian yang ketiga al-harfu, yaitu huruf. Ya, huruf di sini bukan semua huruf hijaiyah yang kita kenal ya, bukannya a, ba, ta, sa, dan seterusnya. Tapi huruf di sini adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti. Baik 1 huruf, 2 huruf, ataupun 3 huruf. Karena ada di antara huruf hijaiyah yang sekalipun hanya 1 huruf udah punya arti. Misalnya A, ya, hamzah yang berharakat patah A, ini artinya apakah. Kemudian bi, dengan. Kemudian ta, ya, misalnya tallah, ini sumpah, demi. Kemudian misalnya sa, ya, sa ini kan 1 huruf, artinya akan. Kemudian wa, 1 huruf artinya dan, ini 1 huruf. Ada juga yang 2 huruf baru punya arti, ya, misalnya min, dari, an, dari juga fi, di dalam, dan seterusnya. Jadi ada 3 ya, ada al-fi'lu, ada al-ismu, dan ada al-harfu. Fi'il, isim, dan juga huruf. Ya. Fi'il secara sederhana kita terjemahkan sebagai kata kerja. Meskipun nanti kalau kita ya detailkan, tidak semua fi'il itu kata kerja. Tapi setiap kata kerja pasti fi'il. Ya, saya ulangi kaidah ini. Semua kata kerja pasti fi'il. Tapi tidak setiap fi'il kata kerja. Karena nanti ada fi'il yang kata sifat. Ya, ada fi'il yang kata sifat. Misalnya, ya, yang sudah belajar shorof, di sulasi mujarrad bab 5, itu semua fi'ilnya bukan kata kerja, tapi kata sifat. Misalnya, kasuro, artinya telah banyak. Kemudian, jamula, artinya telah bagus. Kemudian, ba'uda, artinya telah jauh. Perhatikan ya, bagus, kemudian banyak, jauh. Ini kan bukan kata kerja, ini adalah kata sifat. Oleh karena itu fi'il itu, ya, kalau kita baca kitab, ya, al-fi'lu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bizamanin. Ya, fi'il adalah kata yang mengandung makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi kata kuncinya fi'il itu setiap kata yang punya makna waktu, telah, sedang, akan, maka dia adalah fi'il. Ya, sehingga ya keliru juga kalau kita nyatakan fi'il itu kata kerja. Meskipun untuk penyederhanaan ya tidak masalah kita katakan fi'il kata kerja, karena memang mayoritasnya fi'il itu kata kerja. Tapi kalau kita bicara lebih detail lagi, maka fi'il itu adalah setiap kata yang berkaitan dengan waktu. Ini adalah fi'il. Nah, fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya, ada fi'il madhi, ya, al-fi'lul madhi.
Ada al-fi'lul mudhari'u, ya fi'il mudhari. Ada fi'lul amri, fi'il amr. Jadi ada fi'il madhi. Ini adalah kata kerja yang telah berlangsung. Ya. Misalnya doroba, ini artinya telah memukul. Akala, telah makan. Kemudian nasara, telah menolong. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, kata kerja yang sedang berlangsung. Misalnya tadi, kalau akala telah makan, maka fi'il mudhari adalah ya'kulu. Ya'kulu artinya sedang makan. Misalnya kalau doroba, ini telah memukul, fi'il mudhari adalah yadribu. Artinya sedang memukul. Kemudian misalnya, fataha ya. Fataha ini artinya telah membuka. Maka fi'il mudhari'nya yaftahu. Ya, sedang membuka. Ini yang kedua, fi'il mudhari. Ya, sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, fi'ilul amri. Fi'il amr. Fi'il amr ini kata kerja perintah. Misalnya tadi doroba ya telah memukul, maka fi'il amr adalah idrib ya. Idrib artinya pukul lah. Kemudian fataha fi'il amrnya adalah iftah ya. Iftah. Jadi ada 3 ya pembagian fi'il ditinjau dari waktunya. Ada yang telah lampau yaitu fi'il madhi, ada yang sedang berlangsung itu fi'il mudhari, ada yang akan datang itu fi'il amr. Maksudnya yang akan datang gini. Kata perintah itu kan kita ucapkan, perbuatannya itu setelah kita bicara. Misalnya kalau kita ngomong bukalah, ini kan yang kita perintah belum membuka. Setelah kita ngomong baru dia membuka. Ya, makanya fi'il amr itu sudah pasti untuk yang akan datang. Ya, meskipun ya fi'il mudhari pun sama. Fi'il mudhari bisa juga untuk yang akan datang, tentunya dengan menambahkan huruf tambahan. Seperti misalnya sa ya. Saya dhahabu Zaidun, itu artinya Zaid akan pergi. Nah, ya saya ulangi. Jadi fi'il ada 3, ada al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Ada al-fi'lul mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Ada fi'lul amr, ya, kata kerja yang sifatnya perintah, ya, perintah. Kemudian yang penting dalam pembahasan nahwu ini juga fi'il ditinjau dari apakah dia butuh objek atau tidak butuh. Ya, karena ditinjau dari apakah fi'il butuh objek atau tidak, fi'il terbagi menjadi 2. Ada istilah fi'il lazim, ada istilah muta'addi. Lazim, ya fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Adapun fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek. Ya, fi'il yang tidak butuh objek seperti misalnya pulang, pergi. Nah, ini pulang kan tidak butuh objek. Saya pulang, sudah cukup. Saya pergi, ya cukup. Adapun muta'addi, dia butuh ada objeknya. Misal saya makan, ada yang dimakan. Saya minum, ada yang diminum. Ya. Saya memukul, ada yang dipukul. Nah, ini istilahnya adalah fi'il muta'addi. Yaitu fi'il-fi'il yang butuh objek. Ya, ini penting kita bedakan mana fi'il lazim dan mana fi'il muta'addi. Dan memang untuk membedakan mana fi'il lazim dan fi'il muta'addi tidak ada ciri-cirinya. Ya, kita bisa mengetahui ini lazim atau muta'addi ya dari maknanya, dari artinya. Kalau dia ada yang di-nya, maka itu adalah muta'addi. Misalnya makan, ada yang dimakan. Minum, ada yang diminum, maka muta'addi. Tapi kalau misalnya keluar, misalnya pergi, kan tidak bisa dikatakan ada yang dipergikan. Ya. Kemudian pulang, ada yang dipulangkan. Ya, kalau kita bilang dipulangkan, kata kerjanya bukan pulang tapi memulangkan. Pulang dan memulangkan 2 kata kerja yang berbeda. Ya. Jadi ini ya pembagian fi'il yang wajib diketahui sebelum kita belajar nahwu. Ya, pertama dari sisi waktunya ada 3 fi'il madhi, mudhari dan amr. Kemudian dari sisi butuh tidak butuh objek ada 2, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ya, nah. Kemudian yang kedua yaitu isim. Nah, isim ini dalam bahasa Arab sangat banyak. Bahkan mayoritas kata kebanyakannya adalah isim. Namun kalau kita belajar nahwu, ya setidaknya kita harus mempelajari beberapa pembagian isim yang penting. Ya, pembagian isim yang penting. Terutama misalnya domir, kata ganti. Ya. Karena domir dalam bahasa Arab sangat berbeda dengan bahasa kita. Bahasa kita domir hanya berapa? 6 ya. Aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Cuma 6. Itu dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya itu ada 14 ya. Huwa, huma, hum,
hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, banyak sekali. Ya, ini domir-domir dalam bahasa Arab ada 14. Dan ini wajib dihafalkan ya oleh antum yang ingin belajar bahasa Arab. 14 domir ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Di mana huwa ini artinya adalah dia laki-laki tunggal. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan tunggal. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki sendiri, ya tunggal. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan sendiri. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebetulnya ada dua domir yang sama ya. Huma dan antuma. Jadi huma itu digunakan dan juga antuma, baik dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan atau satunya laki-laki, satunya perempuan. Tidak masalah. Ya, jadi huma dan antuma ini sama saja. Mau dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan. Kemudian satu laki-laki, satu perempuan. Ini semuanya sama, ya. Ini isim, ya. Kemudian pembagian isim yang lain yang wajib kita ketahui selain domir, ya, kalau kita di awal belajar bahasa Arab, yaitu adalah 5 pengelompokan isim, ya. 5 pengelompokan isim. Yang pertama, isim ditinjau dari sisi adat, ya, jumlahnya. Nanti ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kemudian yang kedua, isim ditinjau dari sisi nau, macamnya ada mudzakkar untuk laki-laki, ada muannas untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, isim ditinjau dari sisi ya apakah dia kata umum atau kata khusus, ya. Kalau kata umum disebut sebagai nakirah, kata khusus sebagai ma'rifat. Kemudian yang keempat, isim ditinjau apakah dia bisa tanwin atau tidak boleh tanwin. Ada istilah yang boleh tanwin namanya isim munsharif, adapun yang tidak bisa tanwin namanya isim ghairu munsharif. Kemudian yang kelima, ya, isim ditinjau dari sisi apakah dia berubah atau tidak berubah. Nanti ada istilah isim mu'rab yang bisa berubah, ada istilah isim mabni. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu 5 pengelompokan isim ini. Dan memang ini wajib dipelajari di awal sebagai materi pengenalan. Jadi sebelum kita nanti belajar tentang struktur kalimat bahasa Arab, kita wajib tahu dulu nih 5 kelompok isim yang ini. Karena ini bekal yang sangat penting. Karena nanti 5 pembagian isim ini akan selalu dibahas ketika kita membahas struktur kalimat atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan struktur kalimat bahasa Arab. Ya, insya Allah nanti akan ada audio penjelasan tersendiri tentang 5 pengelompokan ini. Ya, jadi untuk isim, ya, di awal kali belajar kita nahwu, maka kita harus belajar yang pertama domir, kata ganti. Yang kedua 5 pengelompokan isim. Insya Allah ini bekal yang cukup ya untuk memasuki ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga huruf, ya huruf. Yang huruf dalam bahasa Arab di sini dalam ilmu nahwu ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal adalah setiap huruf hijaiyah yang punya arti, baik 1 huruf, 2 huruf ataupun 3 huruf. Dan nanti dalam ilmu nahwu kita mengenal ada istilah huruf jar, ya. Ada istilah huruf jar, ada istilah huruf ataf, ya. Kemudian ada istilah huruf nasab, jazm, dan seterusnya. Insya Allah pada saat nanti kita akan belajar tentang huruf-huruf ini, ya. Jadi kesimpulannya dalam bahasa Arab ada 3 kata yang menyusun kalimat. Yang pertama al-fi'lu, fi'il. Kemudian yang kedua isim, yang ketiga huruf. Fi'il yang penting untuk pemula adalah pertama fi'il ditinjau dari sisi waktu, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Kemudian fi'il ditinjau dari sisi butuh tidak butuh objek, ada fi'il lazim, tidak butuh objek, ada fi'il muta'addi. Ini fi'il yang butuh objek. Kemudian isim, ya, yang wajib dipelajari dari pemula yang pertama domir, ya. Kata ganti ada 14. Kemudian juga 5 pengelompokan isim. Ini bekal yang harus dipelajari di awal. Adapun huruf, ya nanti pada saatnya insya Allah kita akan
menemukan huruf-huruf ini di dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya demikian ya materi yang kedua ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.